wabarakatuh. Pak Roy. Sehat Pak Roy? Deola sehat. Ya. Silakan duduk Pak Roy, silakan. Silakan. Ya, Deola silakan duduk. Iya. Begini Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman Ola. Iya. Ya, di masa pandemi yang penuh dengan keterbatasan, kita kan selalu dibatasi nih. Kita mau kemana dibatasi, kerja dibatasi dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau dari sisi agama? Ya, ini sekarang ini kan memang lagi zamannya taun ya. Kalau di dalam agama itu taun. Jadi taun ini adalah pandemi, yaitu berpindahnya suatu wabah ke daerah yang satu ke daerah yang lain secara tidak terkontrol. Kurang lebih seperti itu pengertiannya. Tentunya di sini baik pemerintahan Republik Indonesia, ya negara kita ataupun negara yang lain, itu semuanya memberikan protokol kesehatan. Dalam garis miring di sini tentunya membatasi ruang gerak masyarakat dalam bersosialisasi ya, apakah itu pekerjaan ataukah kita bagaimanapun ya. Nah, jadi sebaiknya dengan hal yang sekarang sedang terjadi pandemi ini, kita sebaiknya yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya doa itu bisa mengubah takdir. Nah, namun tentu kita sebagai makhluk sosial yang paling bagus adalah banyak sekali ya, kita jangan menyerah pada keadaan. Jadi kita tetap harus semangat. Harus semangat ya. Baik khususnya dalam beribadah. Kita tadinya jarang baca Quran, bacalah Quran. Tadinya kita jarang mengendirikan sholat malam, kita banyakin sholat malam. Tadinya kita jarang melaksanakan sholat sunnah, kita laksanakan sholat sunnah. Ini kan sangat positif. Kenapa? Karena kita sekarang kan banyak waktu ya di rumah. Dengan kita bekerja di rumah tentunya banyak waktu kita untuk melakukan hal-hal yang demikian. Dan ini tentunya sangat positif ya. Nah, bagaimana dengan kinerja kita sebagai manusia biasa? Ya paling baik tentunya kita melihat. Kalau Deola ini seperti kemarin ya bagus tuh ya. Dia bikin origami apa segala macam supaya kita tidak jenuh. Jadi jangan sampai Deola ataupun Pak Roy ataupun siapapun ini, wah saya jenuh nih melaksanakan yang memang sudah diatur oleh pemerintah, kita tidak melaksanakan prokes ya, protokol kesehatan. Itu sangat salah itu. Nah, apalagi seperti kemarin ya, menyebar benih ikan di sungai, nah, itu kan bagus tuh. Ya terus berbagi kepada orang yang sangat membutuhkan dalam pandemi. Mereka akan sangat terterima oleh mereka karena mereka memang sangat butuh. Ya sangat butuh. Jadi ini yang harus kita laksanakan, terus semangat. Ya terus semangat, tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah, hablum minallah kita tingkatkan. Dengan banyak-banyak yang tadi tuh ya, sholat sunnah, sholat malamnya kita perbanyak tuh. Nah, terus hablum minanasnya ya kita banyak berbagi. Ya banyak berbagi tuh. Dengan berbagi sembako kah apa segala macam, dan tentunya kita juga banyak melakukan kegiatan yang memang positif seperti benih ikan tadi ya, menyebar benih ikan di sungai dan olah bikin origami dan sebagainya. Itu akan tidak jenuh. Orang mengatakan bahwa dengan pandemi ini mereka jenuh karena mereka tidak bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Ingat, ini adalah sudah takdir Allah. Tentunya di dalam rukun Islam yang nomor 6, qada dan qadar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini kita harus mengimani itu. Dan kita berusaha ya untuk tidak jenuh dengan adanya keterbatasan ini. Yang namanya orang dibatasi tentu akan jenuh. Nah, tapi dengan poin-poin yang tadi, kita meningkatkan ibadah, kita berbagi, dan kita melaksanakan potensi yang ada di dalam diri kita ya, seperti origami dan sebagainya. Nah, ini tentunya akan sangat positif ya. Hablum minallahnya kita dapat ya dengan keterbatasan tadi, dan hablum minanasnya juga kita dapat dengan keterbatasan tadi. Jadi saya kira dengan kita berbuat yang 3 poin tadi, keterbatasan ini justru likulli shay'in hikmah. Jadi segala sesuatu ada hikmahnya. Jadi dengan keterbatasan tadi justru kita bisa berbuat seperti yang tadi ya. Contohlah, kalau dulu tidak dibatasi, kita kadang-kadang nggak sholat malam karena besok harus kerja berangkat subuh. Tapi kalau sekarang nih WFH ya gitu ya, kerja di rumah, tentunya kita bisa sholat malam, tidak takut ke siangan pergi kerja karena kita kerjanya di rumah. Nah, ini kan positif kita. Jadi kita lebih dekat kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya sangat positif. Jadi saya kira orang yang mengatakan saya terbatas itu mungkin ya mereka tidak bisa menggali potensi diri sendiri dan tidak bisa melihat
apa yang harus kita perbuat dalam keterbatasan adanya pandemi ini. Padahal dengan poin-poin yang tadi sangat luar biasa dan akan sangat manfaat. Hablum minallahnya kita dapat, hablum minannasnya pun kita akan dapat. Seperti itu Deola ya. Mudah-mudahan ya Deola dengan Pak Roy bisa mengisi ya, berbagilah atau bikin origami lagi atau apapun itulah. Yang penting positif, mengisi keterbatasan kita, tapi tentu dengan kita melaksanakan prokes ya, protokol kesehatan yang tetap kita harus jaga. Dan ini Pak Roy, ada kisah yang begitu mengharukan. Ada sahabat Rasulullah SAW namanya Sahal. Sahal ini dia punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini dia lebih dulu beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan Abdullah itu menyembunyikan keimanan dia kepada bapaknya Sahal, Abu Sahal. Maka ketika Abdullah diketahui oleh bapaknya, maka dia dikurung. Tetapi taufik dan hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Sahal, maka dibebaskanlah anaknya. Malahan Abu Sahal memohon kepada Abdullah anaknya, temukan aku dengan namanya Muhammad Rasulullah SAW. Maka dipertemukanlah, dia berangkat dari Mekah ke Madinah. Maka Abu Sahal membaca 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Abu Sahal berjanji, aku akan menegakkan agama Allah, agama Islam. Nah, akhirnya ini Abu Sahal yang dipimpin oleh panglima yang sangat luar biasa ya, bahwa dia ikut berperang. Dalam memperjuangkan agama Islam dia ikut berperang. Dan ada satu perang Pak Roy, dalam keadaan pandemi, ada taun. Di dalam peperangan ini ada taun. Subhanallah, ada taun. Dan banyak sahabat yang terkena penyakit taun meninggal. Dan salah satunya adalah Sahal. Maka kata Abu Bakar Siddiq mengatakan, sesungguhnya Sahal orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia sedang membela panji agama Allah, panji Rasulullah, dan dia kena taun di medan peperangan. Maaf, perlu saya garis bawahi bahwa Sahal ini tidak terbunuh oleh musuh Islam, tapi dia meninggal di arena medan peperangan. Tapi ketika kembali ke tenda, itu terkena taun, terkena penyakit pandemi ini. Maka dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya Sahal adalah orang golongan-golongan yang mati syahid. Seperti itu. Dan Ibnu Sina mengatakan Pak Roy bahwa sesungguhnya jangan takut kita terhadap taun, karena berarti kita takut, kata Ibnu Sina, berarti kita sudah terkena penyakit tersebut ya? Jangan takut. Seperti itu. Tetapi tetap kita waspada. Jangan takut di sini, kita tidak boleh sombong. Wah, nggak bakal kena, tidak boleh. Karena Islam mengajarkan untuk ikhtiar. Islam mengajarkan untuk usaha. Seperti itu. Jadi dengan risalah tadi tentunya bahwa semua orang sudah digariskan nasib. Sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya siapapun yang kena taun ataupun tidak, itu sesungguhnya sudah ada garis. Tetapi tetap kita oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk berusaha. Untuk usaha selamat daripada taun ini, yaitu dengan kita memakai tetap prokes ya, protokol kesehatan. Jadi risalah ini mudah-mudahan Deola menambah ilmu pengetahuan juga ya. Ya Pak Roy juga itu namanya Abu Sahal ini terkena penyakit taun sebagai salah satu sahabat Rasulullah SAW ketika dia berperang melawan kafir. Mudah-mudahan beliau ada di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Roy, Deola, dengan adanya pandemi ini tentu yang saya sebutkan tadi, kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada suatu doa namanya sholawat syifa. Jadi sholawat itu, kata ulama bahwa sholawat itu, semua sholawat adalah obat ya, semua sholawat adalah syifa, obat. Tapi ada spesialis sholawat khusus obat, namanya sholawat syifa. Mari kita membaca sholawat ini. Semoga dengan membaca sholawat ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah taun alias pandemi ini. Tentunya kita, keluarga kita, kerabat kita, dan sahabat-sahabat kita. Ya Pak Roy. Pak Roy, dengan Deola cukup diaminkan saja Pak Ustadz yang membaca sholawat sifanya, bahwa sholawat sifa ini adalah perantaraan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulub
wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, hanya Engkaulah yang maha kuasa dan maha sempurna. Sehatkanlah badan kami, kuatkanlah iman kami, dan panjangkanlah umur kami untuk mencapai ridho-Mu ya Allah. Dan dengan kekuasaan dan kemurahan-Mu ya Allah, dan dengan berkahnya salawat sifat ini ya Allah, jauhkanlah kami dari pandemi ini, lindungilah kami dan keluarga kami, kerabat kami, sahabat-sahabat kami, dan semua negara kami ini ya Allah dari wabah taun ini. Hanya Engkaulah yang mengabulkan semua doa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika jati amma yasifun. Wassalamun salin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Semoga dengan jawaban Pak Ustadz, semoga teman-teman Ola ini tambah semangat. Sama-sama Pak Roy, dan semoga bermanfaat ya Pak Roy penjelasan dari saya. Deola semangat terus ya. Semangat. Ya, semangat.